Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyoadi. Pagi kali ini, sahabat, saya ingin sharing mengenai beberapa pertanyaan dari teman-teman. Seperti Anda ketahui, akhir-akhir ini komoditi emas lagi bergerak secara sporadis ya. Break high, kemudian break low dalam satu hari. Ini banyak teman-teman yang meminta saya untuk mengulas mengenai strategi hedging atau locking. Namun demikian, sahabat, sebelum saya mengulas lebih detail lagi, tentunya selalu izinkan saya untuk memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, saya mencoba untuk mengulas lagi ya beberapa video saya dulu ya. Ada beberapa video yang mengulas mengenai locking, hedging, dan bagaimana kadang-kadang karena strategi hedging ini malah bukan mendapatkan keuntungan tetapi banyak mendapatkan kerugian, atau fatalnya menggunakan strategi hedging yang mana kita sendiri belum banyak memahami strategi tersebut. Nah, beberapa waktu yang lalu, sahabat, banyak teman-teman yang direct message ke saya yang mengenai seperti biasanya banyak yang lagi trading emas karena sepertinya terjadi anomali di market, volatilitas pergerakan komoditi emas ini sangat tinggi sekali. Maka banyak teman-teman yang kena auto lock atau locking atau hedging. Nah, ini yang pertama, memang kasus kadang-kadang dalam trading kita selalu seharusnya mempunyai trading plan. Nah, kebanyakan teman-teman yang direct message ke saya, ini strategi yang mereka pakai itu adalah menahan posisi loss. Ya, menahan posisi loss artinya dia hanya mengambil sedikit-sedikit poin, tetapi begitu misalkan katakanlah posisinya sell loko atau buy loko ya misalkan, terus kemudian harga ditarik turun ke bawah, biasanya mereka kebanyakan nahan posisi di sana karena ngerasa bahwa nanti pasti balik. Nah, ini yang sebenarnya menjadi hal yang pertama yang menjadikan Anda akhirnya panik. Nah, menyangkut dengan strategi tradingnya ya. Suatu contoh misal begini, kebanyakan teman-teman deposit, katakanlah depo ya, itu $10.000 saya contohkan. Kemudian saat mereka memulai trading atau transaksi, mereka misalkan open buy. Nah, misalkan $10.000 dengan satu lot besar. Kemudian harga turun, karena turun ngerasa bahwa harga ini murah. Maka mereka melakukan pembelian lagi, berarti sudah ada 2 lot. Bahkan ada yang 3-4 lot. Kemudian harga ditarik terus turun. Akhirnya misalkan ada posisi 3 pair ya di atas, 3 lot di atas, mereka akan melakukan sell atau locking. Nah, alih-alih hal ini bisa menyelamatkan akun tersebut ya, karena kebanyakan saya lihat equity-nya atau saldonya itu tinggal $1.000. Nah, pada video yang sebelumnya saya juga mengulas bahwa cobalah realistis kalau memang uangnya dari tinggal $1.000, apakah bisa menyelamatkan ke titik kembali modal seperti Anda dulu. Nah, saya kira ini memang dibutuhkan skill untuk membuka locking tersebut. Nah, kebanyakan memang mereka rata-rata tidak sanggup lagi untuk menambahkan modal. Ya, kalau tidak sanggup menambahkan modal lagi, tentunya Anda harus istilahnya trading dengan modal yang ada, realistis, tinggal 1.000. Tetapi kita harus buang semua posisi
open posisi kita, karena sangat tidak mungkin dengan $1.000 Anda memiliki 3 pasang. Artinya apa? Dengan $1.000, kalau Anda trading dengan reguler, itu maksimum kalau Anda trading loko itu cuma dapat 1 lot. Nah, pemikiran Anda kadang-kadang duit saya ini tetap $10.000. Tidak. Duit Anda ini sebenarnya tinggal $1.000. Nah, untuk lebih lanjut untuk itu, silakan nanti saya coba sertakan linknya di bawah ya. Anda harus cukup realistis. Nah, sekarang bagaimana? Apakah teknik hedging ini bisa digunakan sebagai strategi trading? Ya, ini menarik yang mungkin kita bicarakan. Kalau sahabat trader ya, tidak ada yang salah dengan teknik atau strategi apapun juga. Misalkan Anda menggunakan teknik hedging, misalkan beli, kemudian harga turun, katakanlah Anda tidak lakukan stop loss order atau pasang limit order untuk stop, tetapi Anda memasang hedging posisi. Nah, mungkin bisa dipakai sebagai strategi kalau jaraknya itu katakanlah masih pendek. Seperti halnya seperti ini ya. Saya contohkan, katakanlah Anda buy loko, kemudian Anda ketarik misalkan 2-3 poin misalkan. Tentunya lotnya harus diatur dengan kecukupan modal yang Anda pakai. Begitu turun Anda mungkin tidak lakukan stop loss order, tetapi pakai kunci, teknik kunci atau teknik locking. Nah, kalau jarak antara beli dan jual ini masih relatif pendek, ini masih kita bisa intinya menyelamatkan posisi, atau misalkan Anda menahan harga buy-nya. Artinya masih bisa, katakan 2-3-4 poin Anda lock, kemudian Anda cari momentum untuk bisa lepas ini kemungkinan masih bisa terjadi. Tetapi sahabat trader, kebanyakan rata-rata teman-teman yang pakai locking atau hedging itu sudah kelewatan. Artinya jarak sudah sangat jauh. Ya, kalau duit 10.000 kita trading 1 lot aja, itu kalau uang tinggal 1.000, tentunya sudah ada sekitar 90 poin atau 80 poin di sana. Kita sudah agak susah untuk balikinya ke harga yang awal. Artinya untuk mengejar kita beli itu butuh momentum yang sangat luar biasa besar. Tetapi kalau jarak antara beli dan jual masih pendek, ini masih bisa dilakukan. Dan ini banyak dilakukan teman-teman trader yang tentunya punya pengalaman dengan menggunakan teknik hedging atau locking. Kemudian kalau misalkan dilepas, harganya baik lagi, kita dilepas. Nah, itu banyak yang menggunakan teknik seperti itu. Tetapi ada juga yang menggunakan contoh seperti ini. Misalkan beli, harga agak panjang ya, artinya turun agak panjang, misalkan kunci. Katakanlah equity masih 50-60%, kemudian harga balik di tengah-tengah antara beli dan jual. Ini biasanya mereka menggunakan teknik TikTok ya, hit and run di tengah-tengah harga itu. Dia melakukan beli, jual, dan kemudian kalau profitnya sudah dirasa cukup melebihi floating loss-nya yang 40% ini, maka mereka square posisi dan clean lagi atau clear lagi. Ini teknik-teknik beberapa teman yang saya amati menggunakan teknik tersebut. Nah, itu bisa dilakukan. Dan kebanyakan juga yang memakai teknik hedging atau locking ini memang menggunakan kuncian-kuncian yang tentunya tidak terlalu besar agar mereka sendiri dapat lebih mudah melepaskan. Nah, ada hal yang perlu saya sampaikan pada video kali ini. Kebanyakan sahabat, kalau Anda melakukan beli, kemudian harga turun, kemudian Anda kunci, katakanlah ya, Anda kunci di sini. Kebanyakan trader, misalkan harga bergerak melebihi harga sell-nya, yang dibuka ini biasanya malah sell-nya ini. Karena warnanya biru dibuka.
Nah, sebagai saran bahwa sebenarnya harga yang biru ini menunjukkan bahwa yang biru ini benar. Sebenarnya yang Anda buka seharusnya posisi belinya yang di atas, kalau Anda punya teknik kuncian seperti itu. Karena apa? Bahwa tren menunjukkan arah yang biru ini. Maka kalau Anda buka dan ini Anda biarkan terus lebih jauh ke bawah, maka sebenarnya akan bisa menutupi kerugian-kerugian yang ada di yang pernah Anda lakukan locking posisi. Misalkan kalau mata uang katakanlah Anda sudah merugi 30 poin, tentunya dengan melepas harga belinya yang di atas saat harga yang biru selnya, ini akan bisa menutupi kerugian tersebut. Nah, ini adalah sebenarnya teknik-teknik yang dipakai teman-teman yang menggunakan strategi locking atau hedging. Nah, terakhir sahabat trader bahwa ini saran saya bagi teman-teman ya, bagi teman-teman yang belum mempunyai pengalaman ya, jangan pernah menggunakan teknik ini karena jujur aja kebanyakan mereka salah langkah mengambil atau membuka kuncian. Seperti tadi saya jelaskan, yang dibuka misalkan selnya yang biru selnya, yang dibuka bukan buy-nya tapi selnya, dan ini hampir kebanyakan orang mempunyai karakter psikologi seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya harus Anda benar-benar cermati. Jangan asal membuka, misalkan yang biru aja dibuka, biarin aja Pak, yang merah biarin aja. Nanti kalau naik dikunci lagi. Ya bisa seperti itu, tetapi kalau pandangan saya lebih baik saya buang posisi belinya. Kalau seperti tadi, kalau misalkan harga ini setelah Anda buka harga balik, maka Anda memang mempersempit jarak antara buy dan sell-nya, dan ini menambah jumlah equity Anda. Ini benar. Tetapi kalau setelah Anda buka sell-nya ternyata harga turun, maka kalau Anda itu turunnya cepat, maka Anda akan mendapatkan sell lagi di bawah, ini jauh lebih lebar. Nah, kalau lebar seperti ini, maka ini akan cukup merepotkan Anda yang mungkin tidak mempunyai pengalaman di dalam teknik kuncian. Apapun sebenarnya tekniknya atau strateginya ya, saya harapkan setiap Anda mempunyai trading plan, tentunya tentukan yang namanya toleransi risiko. Ini dari sekian banyak video saya selalu menyelipkan saran untuk selalu lebih berhati-hati dan menempatkan toleransi risiko. Dan bagi sahabat-sahabat trader ya, yang selalu nanyakan kapan Pak live trade, saya tidak akan live trade lewat YouTube, tetapi saya biasanya live trade saya share di teman-teman WA Group. Nah, kalau Anda misalkan pengen juga berdiskusi dengan saya, silakan add WA saya agar responnya lebih cepat. Dan bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe, tentunya silakan Anda subscribe. Jangan lupa tekan lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi terupdate dari Naked Trader 21. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.